Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong percepatan pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN), baik dari sisi udara maupun sisi darat. Budi berharap dengan adanya percepatan tersebut bandara yang terletak di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur ini dapat digunakan pada Agustus tahun depan. Saat ini tengah dilaksanakan proses persiapan pembangunan bandara, yang merujuk pada desain runway dan terminal karya anak bangsa. Kita harapkan apa yang kita bangun ini akan dapat digunakan pada saat tanggal 17 Agustus tahun 2024, kata Budi, dalam keterangan resmi, Minggu, tanggal 6 Agustus. Lebih lanjut, Budi mengatakan desain bandara VVIP akan menunjukkan ciri khas budaya Kalimantan. Di samping itu, bandara juga akan berkonsep ramah lingkungan atau Green Airport serta memperhatikan sisi estetika. Kita akan memberikan satu upaya yang terbaik agar arsitektur dari sini tampak budaya dari Kalimantan, dan jangan lupa konsepnya Green Airport, ujarnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP IKN, Menhub bersama Menteri PUPR ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo untuk memimpin pembangunan serta pengoperasian Bandara VVIP. Bandara VVIP IKN akan digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN. Dibangun dengan luas terminal VVIP 2000 meter persegi dan terminal VIP 5000 meter persegi serta runway sepanjang 3000 x 485 meter, bandara ini berjarak sekitar 25 km dari Bandara Sepinggan, Balikpapan dan sekitar 107 km dari Bandara Samarinda. Adapun pendanaan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20 pengusaha Prancis sambangi IKN, mau investasi? Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penon beserta sejumlah delegasi pimpinan perusahaan asal Prancis menyambangi ibu kota negara IKN Nusantara pada Senin 12 Juni 2023. Kepala Otorita IKN OIKN Bambang Susantono bilang, kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh para calon investor asal Eropa. Total ada sekitar 20 pengusaha yang turun ke lapangan. Pada pagi hari ini saya menjadi tuan rumah dari rombongan perusahaan-perusahaan pebisnis dari Prancis. Ini tahap pertama dari engagement atau interest dari pebisnis di Prancis untuk berinvestasi di IKN. Sekitar 20-an pengusaha-pengusaha ingin melihat langsung di lapangan, kata Bambang dalam keterangan tertulisnya. Bambang menekankan agenda ini bukan hanya sekedar kunjungan melainkan akan direalisasikan ke dalam bentuk investasi. Para delegasi ini berasal dari berbagai sektor industri, mulai dari energi, teknologi kota cerdas, material ramah lingkungan, dan lainnya. Saya kira mereka dari semua sisi, tidak hanya investasi dalam rangka menjadi investor, tetapi juga menjadi pelaku bisnis, ujarnya. Adapun lokasi yang dikunjungi pada kesempatan tersebut ialah lokasi lahan campuran mixed use untuk perdagangan dan jasa. Lokasi ini nantinya akan dibangun pusat perbelanjaan yang cukup besar di tahun 2024. Berdasarkan dari data Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, saat ini di area seluas 7,30 hektar tersebut sudah ada calon investor yang berkomitmen untuk berinvestasi. Secara total terdapat 71 klaster lahan campuran untuk investor yang tersebar di area kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Konsep lahan campuran itu ditujukan untuk meminimalkan perjalanan antar kawasan dan penyediaan fasilitas umum seperti sekolah dan kawasan komersial yang cukup untuk setiap kawasan. Hal ini akan menjadikan setiap kawasan dapat berfungsi mandiri dan terkoneksi sehingga memungkinkan kepadatan dan tingkat kejangkauan.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Sinarmas LDA Maritim, Mathieu Lavoine, mengungkap kedatangan delegasi perusahaan Prancis tersebut bertujuan untuk melihat langsung proyek pembangunan IKN di lapangan. Untuk memastikan proyek ini terwujud, hari ini kami akan menyaksikan apa yang terjadi sehingga kami dapat melaporkan nanti ke kantor pusat tentang proyek dan komitmen Indonesia terhadap proyek besar ini, kata Mathieu. Mudah-mudahan, saya sangat berharap demikian. Kita dapat memutuskan untuk berinvestasi dan mendukung negara Indonesia untuk membangun masa depan negaranya, imbuhnya. Selanjutnya, Deputy Economic Counselor Deputy Head of the Economic Department, Kedutaan Prancis, Arnaud Tribe, bilang dalam kunjungan kali ini, Kedutaan Prancis mengajak delegasi perusahaan Prancis untuk melihat langsung dan berdiskusi dengan OIKN terkait peluang investasi di IKN. Saya pikir sudah ada perusahaan Prancis yang sudah berinvestasi di Indonesia dan mempekerjakan orang Indonesia. Dan mereka ingin mengambil langkah lebih lanjut lagi dengan otorita dalam sektor swasta, ujarnya. Tidak hanya itu, dalam kunjungan tersebut, para delegasi perusahaan Prancis juga menyampaikan letter of intent kepada OIKN melalui Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono. Penyerahan letter of intent ini menjadi yang keempat yang diserahkan Prancis dari total 223 letter of intent yang telah diterima. Detail negara-negara yang telah menyampaikan 233 letter of intent antara lain yang berasal dari Indonesia sebanyak 106, Malaysia 16, Cina 15, Filipina 1, USA 9, UK 3, Singapura 22, Luxembourg 1, Thailand 1, Jerman 1, Jepang 26, Prancis 4, Korea Selatan 2, Spanyol 1, Finland 2, Uni Emirat Arab 2, Kanada 1, dan Brunei Darussalam 1. Tadi saya menerima letter of intent dari perusahaan energi. Jadi dari total kita, dari 20 perusahaan ini, kita sudah menerima 4 letter of intent. Kedepannya kita berharap negara-negara Eropa lain juga berminat, ujar Agung Wicaksono. Ia mengungkap yang paling penting untuk ditunjukkan ke calon investor adalah lahan investasi yang tersedia. Kemudian paket investasi yang dapat ditawarkan kepada investor. Agung mengungkap, sudah banyak minat dari para pimpinan perusahaan Prancis yang menanyakan terkait berbagai insentif dan kemudahan berinvestasi di IKN. Mereka minta informasi dokumen-dokumennya dan dengan itu mereka bisa menyiapkan proposal mereka. Setelah itu bergulir terus, mereka akan menghitung angka-angkanya, rencana bisnisnya, studi kelayakannya. Setelah itu mudah untuk negosiasi dan kemudian menghasilkan investasi, ujarnya. Sementara itu, terkait pertanahan, saat ini Satgas Investasi dan Percepatan Perolehan Lahan tengah mengawal ketat dan menargetkan rampung pada 27 Juli 2023.